Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas A Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, disusun oleh yang pertama Anghayu Setiorini NIM 1802102040076, yang kedua Ilma Lu'lu'il Makluni NIM 1802102045152, yang ketiga Sri Wahyuningsih NIM 1802102041183, yang keempat, Muhammad Rizky Zunaidi, NIM 18021020429. Yang kelima, Sukro Hesti Haning Tias, NIM 1802102043004. Yang keenam, Nikolas Putra, NIM 1802102043110. Susunan video yang pertama yaitu penggalangan dana. Dana yang kami peroleh berasal dari keuntungan berjualan dan donasi dari para donatur. Selanjutnya yaitu video pembelian sembako dan pembungkusan sembako. Dari dana yang kami peroleh, kami keluarkan untuk membeli beras 2,5 kg sebanyak 3 buah, minyak 1 liter sebanyak 3 buah, gula 1 kg sebanyak 3 buah, telur sebanyak 3 kg, mie sedap sebanyak 21 bungkus, kopi sebanyak 30 bungkus, sunlight sebanyak 3 buah, kecap sebanyak 3 buah, dan teh sebanyak 3 kotak. Video selanjutnya yaitu wawancara. Narasumber yang pertama bernama Pak Kastami, yang berumur 65 tahun dan Ibu Mujiati berumur 56 tahun. Pak Kastami bekerja sebagai buruh becak. Pak Kastami diketahui tidak pernah merasakan bangku sekolah dasar atau beliau tidak pernah sekolah di pendidikan formal. Namun, Ibu Mujiati pendidikan terakhirnya yaitu sekolah dasar. Penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp500.000. Penghasilan yang beliau peroleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama dengan kedua anaknya. Meskipun dirasa penghasilan yang beliau peroleh tidak cukup, bagaimanapun caranya uang Rp500.000 harus cukup dalam 1 bulan. Karena hal tersebut, sumber penghasilan satu-satunya. Keluarga Pak Kastami mendapatkan bantuan dari desa berupa raskin atau bisa dikenal dengan beras untuk orang miskin. Setiap bulannya, beras tersebut digunakan sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Narasumber yang kedua bernama Bu Misripah, berumur 61 tahun. Bu Misripah lulusan sekolah dasar. Beliau bekerja sebagai pembantu di sebuah perumahan dengan mendapatkan penghasilan Rp65.000 per hari. Namun dalam 1 minggu, Bu Misripah tidak bekerja secara penuh, melainkan hanya 3 hari dalam 1 minggu. Penghasilan yang beliau dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 1 anaknya. Bu Misripah merupakan penerima bansos atau dikenal dengan bantuan sosial sebesar Rp300.000 setiap bulan. Meskipun beliau mendapatkan bantuan dari dinas sosial, bukan berarti beliau mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan segala bantuan dan penghasilan yang beliau peroleh selalu dicukupkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Narasumber yang ketiga bernama Pak Kliwon. Pak Kliwon berumur 50 tahun. Beliau bekerja sebagai buruh tahu. Diketahui Pak Kliwon lulusan sekolah menengah pertama. Penghasilan yang diperoleh setiap harinya kurang lebih Rp60.000. Saat ini beliau istirahat bekerja dikarenakan kakinya sedang sakit. Apabila sembuh, beliau lanjut bekerja kembali. Beliau hanya tinggal sendiri. Menurutnya, uang dari hasil bekerja terkadang tidak cukup memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selama pandemi ini, beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 selama 3 bulan. Selanjutnya yaitu penyerahan sembako kepada para narasumber. Baik, sekian pemaparan dokumentasi hasil proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.